Nah, di bidang audit Bapak Ibu ya, kalau bidang audit ya contohnya ada namanya big data risk dalam risk management. Ada data analitik untuk teknik audit di era 4.0 yang materi lalu ya, yang Bapak Ibu pernah ikut di audit 4.0-nya dengan Pak Triwibowo ya, yang waktu itu kita sharing dengan Power BI misalnya ya. Nah, itu dioptimasi. Jadi Power BI juga bagian dari data analitik ya. Oke. Kemudian ini ya penerapan jaringan sosial yang tadi kita sampaikan ya. Kalau fraud dilihat hubungan antar orang ya. Mungkin macam-macam ya parameternya ya. Bisa jadi satu alma mater, bisa jadi satu pernah di mana bareng ya. Bisa jadi tingkat apa tuh tingkat chat di Facebook ya antar orang itu. Bisa jadi macam-macam ya. Nah, itu namanya analisa jaringan sosial ya. Kemudian big data dalam audit kinerja. Kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kinerja di sektor publik luar biasa multi aspek ya. Banyak sekali itu. Apalagi kalau di teman-teman di Pemda ya, karena tupoksinya seluruh layanan itu ada. Termasuk di dunia fraud ya, yang tadi kita sampaikan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, beberapa yang bisa dilihat ya, yang kita ambil dari beberapa data riset ya, terkait dengan proses risk management ya, itu sudah teroptimasi dengan menggunakan big data. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu ya, penilaian risiko selama ini kita langsung ya Bapak Ibu dari bagaimana penugasan ya, bagaimana rencana audit langsung dikembangkan di sini ya. Diputuskan apakah terima atau tidak penugasan, kembangkan strategi perencanaan auditnya, PKA-nya di sini dibuat, kemudian bikin daftar ya, kemudian bagaimana tingkat materialitasnya ditentukan dan sebagainya ya. Terus diidentifikasi terus seperti ini. Dulu ya. Nah, sekarang saat risk assessment ya, perhatikan bagaimana big data yang dapat diproduksi oleh manajemen ya. Mulai kita pertimbangkan ya. Misalnya yang dulu pernah kita sharing ya di pelatihan apa tuh penentuan kriteria risiko ya. Apa tuh indikasi markup. Misalnya ya, bagaimana indikasi markup terjadi? Nah, ditelusuri dari beberapa kejadian tahun-tahun sebelumnya atau dari tender-tender sebelumnya ya, kumpulan tender ya. Ada pola-pola teridentifikasi ya. Ada beberapa apa namanya? Penggunaan machine learning ya sesuai kebutuhan dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman inspektorat sebenarnya contoh sekarang awal tahun ya, mestinya sudah bisa menggunakan ini, terutama untuk mengidentifikasi risiko di seputar perencanaan. Ya, data perencanaan diminta semua. Oke, baru dinilai. Nah, ini contoh ya, mapping ya, sumber-sumber informasi ya dari eksternal. Nah, ini ada namanya ya dari internet ya, bisa dari ini sebenarnya bisa dari Twitter, Facebook ya, bahkan profil perusahaan ya, profil websitenya ya, dan testimoni-testimoni orang ya. Nah, ini kalau mau dibungkus dengan risk management ada risiko kemungkinan ya produk atau jasa tidak konsisten ya dengan strategi bisnis. Kalau di kita di pemerintah berarti kemungkinan ada namanya apa? Kegiatan atau barang jasa dihasilkan tapi nggak sesuai dengan tujuan utama dari organisasi. Ya, misalnya ya, kalau Anda kata kita mau lihat ya data-data yang dari Facebook, dari Twitter dan sebagainya misalnya. Nah, ini belum dioptimasi ya, padahal itu perlu kalau kita lihat dari sumber eksternal ya, dari sumber eksternal. Oke ya, ada lagi ya, Bapak Ibu misalnya ya, data hubungan perdagangan. Berarti kalau kita contohkan di kita berarti data hubungan antara instansi pemerintah yang diaudit dengan yang lainnya. Contoh kalau di teman-teman OPD, data hubungan itu apa? Di antaranya ada hubungan dengan Menteri Keuangan, ada hubungan dengan BUD,
ya. Nah, ini akan berhubungan dengan bagaimana kelanjutan, ya, keberlanjutan sebuah organisasi. Kalau di teman-teman Pemda misalnya ya, ada namanya analisa rasio kemandirian, ya. Analisa kemandirian kalau mau ditelaah lebih lanjut bisa itu ya, Bapak Ibu ditelusuri lebih lanjut. Lebih dalam lagi kalau mau dicari ya, misalnya Bapak Ibu ini angka penentuan DAU. Angka penentuan DAU itu ada rumusnya. Nah, bisa tuh dikembangkan dari rumus itu ya. Dari rumus itu nanti ketahuan tuh. Walaupun rumus itu nanti yang menerapkan Menteri Keuangan, ya. Tapi sebagai auditor internal boleh juga value nilai informasi benar enggak? Jangan-jangan aslinya DAU kita itu mestinya 5 miliar atau 5 triliun ya, tapi dia kasih cuma 3 triliun. Atau kebalikan, DAU kita mestinya cukup 3 triliun, tapi dikasih 5 triliun. Nah, gitu ya. Itu di antara pasti ada data hubungan dengan sumber-sumber lain. Nah, pemerintah juga demikian ya, ada namanya sekarang era pandemik COVID ya, perubahan-perubahan ekonomi, resesi ya. Bapak Ibu lihat di COVID juga sudah banyak menggunakan data analitik ya. Makanya Bapak Ibu lihat itu ada tren meningkat menurun itu kan dari kumpulan semua data ya. Sebenarnya itu mungkin agak sederhana ya, karena cuma terima data dari mana-mana, tinggal digabung, jadilah grafik gitu ya. Oke, ini dari eksternal ya. Berikutnya juga ada namanya risiko ya, reputasi dan sebagainya. Ya, berarti kita perlu cek ya dari media-media, mungkin berarti di sini dilakukan teks analitik. Apa sih persepsi masyarakat pada Pegadaian? Nah, mungkin di Litbangnya sudah dilakukan juga ya. Tapi kalau auditor internal mau telusuri bisa juga. Apa sih, bagaimana audit itu pandangannya pada auditor? Nah, itu ya. Kalau ini sumber dari internal, Bapak Ibu ya. Kalau dari internal kan ya dari laporan keuangan, gitu ya, dari laporan keuangan, dari data anggaran, dari anggaran, dari data pembayaran pajak, ya. Mungkin ada kebijakan-kebijakan terkait dengan akuntansi atau keuangan, ada lagi data penilaian kinerja, ada job description, uraian tugas, ini bagian dari data internal ya, dan dokumen-dokumen terkait dengan SDM. Nah, ini yang masih jarang dioptimasi oleh teman-teman nih ya, padahal itu diperlukan ya untuk menganalisa ini ya, diantaranya ya ada namanya risiko-risiko ya terkait dengan ukuran kinerja ya. Ada namanya job description tidak sesuai dengan tujuan ya. Contoh ya Bapak Ibu, kalau kita mengatakan mengolah kinerja apapun ya, pasti nanti ada namanya risiko yang perlu dinilai. Nah, itu di uraian tugas juga enggak ada itu ya. Uraian tugas PPK itu enggak ada tambahan itu namanya mengelola, mencatat dan melaporkan risiko. Nah, enggak ada itu. Nah, itu contoh ya. Misalnya. Oke. Ini tadi udah ya. Oh, ini tadi sorry nih, double nih kayaknya nih. Maaf nih, double ya. Maaf. Oh iya. Oke. Nah, Bapak Ibu, di dunia audit tadi kita sampaikan ya, ada tipe data analitik. Kalau kita cermati, teman-teman auditor itu kan biasanya mengungkap tuh ya data temuan. Nah, ini bisa dioptimasi dengan data analitik. Ya, misalnya nih, ya, descriptive analytic itu berarti bisa membackup ya, menguatkan value informasinya makin komprehensif, kondisi dan kriteria. Ya. Untuk diagnostik analitik ya, ini penyebabnya. Prediktif ini akibatnya, dan preskriptif ini rekomendasi. Nah, ini ya contoh Bapak Ibu optimasi di dunia audit internal. Dan kita amati itu masih jarang yang digunakan. Ini peluang ke depan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sebagai individu untuk optimasi kinerjanya masing-masing, atau sebagai organisasi ya membackup pimpinan untuk mengoptimasi informasi dan keakuratan sebuah tampilan laporan gitu.